Perkenalkan, nama saya Miviana Zurina dengan NIM 074 akan menjelaskan pengertian sterilisasi serta urgensi sterilisasi dalam bidang farmasi. Baik, sebelum membahas lebih lanjut mengenai sterilisasi dengan metode panas lembab, ada baiknya kita harus mengetahui pengertian dari sterilisasi. Sterilisasi sendiri berasal dari kata steril yang berarti bebas dari mikroorganisme baik patogen maupun non-patogen, baik berbentuk vegetatif maupun berbentuk spora. Maka bisa disimpulkan sterilisasi sendiri merupakan tindakan pembebasan suatu material bahan ataupun alat dari berbagai mikroorganisme. Pengertian sterilisasi dengan metode panas lembab itu sendiri yaitu salah satu metode fisik yang menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi untuk membekukan protein mikroorganisme tersebut. Metode ini menggunakan uap dan air yang tentunya akan dilakukan dalam kondisi yang basah. Biasanya metode sterilisasi dengan metode panas lembab ini menggunakan autoclave ataupun boiling. Adapun urgensi ataupun peran penting sterilisasi dalam bidang farmasi, yaitu membantu hasil atau identifikasi yang akurat terhadap pemeriksaan mikrobiologi. Oleh karena itu, sterilisasi berperan sangat penting dalam bidang farmasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dilakukan sterilisasi menggunakan metode panas lembab, yaitu untuk mensterilkan dengan cara mendenaturasi enzim dan juga protein pada mikroba yang berbahaya yang terdapat di dalam peralatan, dan dengan demikian dapat membunuh mikroba-mikroba tersebut. Yang kedua, mencegah penyebaran infeksi dan juga penyakit. Yang ketiga, membasmi mikroorganisme daripada inang yang terinfeksi. Dan yang terakhir, mencegah perusakan dan juga pembusukan bahan yang dilakukan oleh mikroorganisme. Perkenalkan, nama saya Eva Natalia Mandiri dengan NIM 22150194. Metode sterilisasi merupakan metode fisik sterilisasi yang menggunakan suhu tinggi dan tekanan tinggi untuk membekukan protein mikroba. Metode ini menggunakan uap dan air sehingga dilakukan dengan kondisi yang basah dan di bawah tekanan. Metode ini biasa menggunakan autoclave atau boiling. Ada dua metode pada metode panas dan lembab. Yang pertama, Clostridium botulinum. Beberapa di antaranya menghasilkan racun yang mematikan dan menyebabkan peracunan makanan yang sering kali fatal, itu disebut dengan botulisme. Nah, Clostridium botulinum ini dapat mematikan dalam waktu 4-20 menit bila diberi panas lembab dengan suhu 120 derajat Celcius. Yang kedua, Basilicus anthracis yang dapat membawa kematian pada hewan peternak rumput yang lain. Nah, dan juga manusia. Nah, pada Basilicus anthracis ini dapat dibasmi dalam waktu 2-15 menit dengan panas lembab pada suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode panas lembab dengan menggunakan autoclave, yaitu alat sterilisasi yang mempergunakan uap dengan tekanan yang diatur. Dalam penggunaan autoclave, perlu diusahakan agar seluruh udara dalam ruangan autoclave tergantikan dengan uap jenuh. Bukan dengan tekanan uap jenuh, tetapi suhu tinggi uap itulah yang mematikan mikroorganisme. Tekanan itu memungkinkan dicapainya suhu di atas titik 100 derajat Celcius, seperti halnya pada alat pressure cooker yang sering digunakan untuk bahan makanan di rumah tangga. Pada umumnya, tidak selalu autoclave dijalankan pada tekanan kira-kira 15 sampai pada suhu 120 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan untuk sterilisasi tergantung pada sifat bahan yang disterilkan dan tipe wadah dan volume bahan. Perkenalkan, nama saya Wan Fahira Farosi Barus dengan NIM 221501080 dari kelas B. Pada gambar dapat dilihat hasil pengujian menunjukkan bakteri Clostridium botulinum dapat dimatikan dalam waktu 4-20 menit bila diberi panas lembab dengan suhu 120 derajat Celcius. Selanjutnya, Bacillus anthracis dapat dibasmi dalam waktu 2-15 menit dengan panas lembab pada suhu 100 derajat Celcius. Sel kebanyakan bakteri dapat dimatikan dalam waktu 5-10 menit pada suhu 60-70 derajat Celcius dengan panas lembab. Kebanyakan spora bakteri hanya akan terbunuh oleh suhu yang dipertahankan di atas 100 derajat Celcius selama jangka waktu yang lama. Sel-sel vegetatif kamir dan cendawan lain biasanya terbunuh dalam waktu 5-10 menit dengan panas lembab pada suhu 50-60 derajat Celcius.
Pada slide selanjutnya dapat dilihat uap bertekanan menyediakan suhu jauh di atas titik didih. Pada umumnya, autoklaf dijalankan pada tekanan kira-kira 5 kg per cm kuadrat pada suhu 121 derajat Celcius dengan waktu yang berbeda-beda. Pada slide selanjutnya dilakukan percobaan sterilisasi menggunakan autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Wadah gelas yang disterilkan diisi dulu dengan aquades, baru dilanjutkan sterilisasi, dan air inilah yang dimasukkan dalam media cair dan selanjutnya diinkubasi selama 2 kali 24 jam pada suhu 370 derajat Celcius. Hasilnya menunjukkan tidak ada pertumbuhan bakteri pada semua media. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Apni Biovani Purba dengan NIM 221501115. Saya di sini akan menjelaskan tentang validasi dari metode panas lembab. Nah, validasi itu apa sih? Validasi merupakan pengesahan atau pengujian kebenaran tentang suatu hal. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang kebenaran dari pengujian sterilisasi menggunakan metode panas lembab, terutama kualifikasi persiapan autoklaf dalam menjalankan metode panas lembab. Di sini validasi metode sterilisasi uap panas dengan menggunakan autoklaf pada suhu 120 Celcius selama 30 menit. Nah, parameter krisis autoklaf adalah suhu, waktu, dan tekanan. Bedanya, pada autoklaf, wadah gelas yang disterilkan diisi dulu dengan aquades, baru dilanjutkan sterilisasi. Air inilah yang dimasukkan dalam media Na cair untuk kemudian diinkubasi selama 2 kali 24 jam pada suhu 370 Celcius. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak adanya pertumbuhan bakteri pada semua media Na. Artinya, metode ini valid untuk mensterilkan wadah gelas. Peroleh hasil bahwa tidak terdapat pertumbuhan bakteri pada media. Hal ini menunjukkan bahwa pada media yang telah diinkubasi tidak menunjukkan adanya perkembangan mikroorganisme, dan media yang telah diinkubasi ada yang padat menjadi agar di salah satu cawan Petri. Hal ini dapat dikatakan bahwa alat yang telah disterilkan valid untuk digunakan oleh alat lab tersebut terkontaminasi bakteri atau mikroorganisme. Hanya saja tidak semua media Na di cawan Petri terbentuk agar, karena salah satu faktor penyebabnya yaitu medianya yang terlalu encer. Thank you for watching.